Oke, coba dibayangin skenario ini. Ada sebuah pabrik, kebakaran besar, hangus total. Dan ini bukan sembarang pabrik, tapi satu-satunya di dunia yang bikin satu komponen super penting. Katup rem kecil namanya P-valve. Komponen ini dipakai salah satu raksasa otomotif dunia. Tanpa katup itu, ya sudah, seluruh lini produksi mobil mereka di seluruh negeri berhenti total. Para analis pasar langsung panik kan. Prediksinya, kerugian miliaran dolar, produksi berhenti berminggu-minggu bahkan, ya berbulan-bulan. Tapi, yang terjadi selanjutnya ini benar-benar di luar nalar. Produksi mobil mereka kembali normal, hanya dalam hitungan hari. Pertanyaannya, gimana mungkin? Hari ini, kita akan coba bongkar bab 10 dari buku Chasing the Rabbit. Kita mau cari tahu gimana organisasi terbaik di dunia itu nggak cuma selamat dari krisis, tapi justru menanganinya seolah-olah itu cuma, pekerjaan rutin yang dipercepat. 97 pemasok utama Toyota. Dan pemulihan super cepat itu bukan keajaiban, sama sekali bukan. Itu adalah hasil dari sebuah sistem yang dari akarnya memang dirancang untuk bisa gerak cepat dan beradaptasi. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan lihat kalau kemampuan untuk bangkit dari krisis itu bukan keahlian khusus yang disimpan di kotak P3K gitu kan. Justru sebaliknya, ini perpanjangan langsung dari kemampuan inti yang mereka latih setiap hari, tapi dalam skala yang jauh lebih kecil. Misi kita adalah membongkar prinsip di balik ketangguhan luar biasa ini. Oke, menarik. Mari kita bedah kasus Aisin ini lebih dalam. API melalap satu-satunya fasilitas yang bikin, berapa tadi, lebih dari 100 jenis P-valve. Ini kan mimpi buruk logistik yang sesungguhnya. Jadi apa yang mereka lakukan? Langkah demi langkahnya. Apa mereka langsung bikin tim krisis, rapat panik di ruang direksi? Nah justru enggak. Langkah pertama mereka itu sangat tenang dan terstruktur. Tim gabungan dari Aisin dan Toyota itu nggak buang waktu buat panik. Mereka langsung fokus ke masalahnya. Mereka data semua jenis katup yang dibutuhkan. Terus diprioritaskan. Mobil model mana yang paling mendesak untuk diproduksi. Jadi masalahnya dipetakan dengan sangat jernih. Apa yang kita butuh, di mana, dan kapan. Tunggu. Di sini nih bagian yang menurut saya paling gila. Dalam hitungan jam, cetak biru teknis komponen itu mulai dikirim lewat fax ke puluhan perusahaan lain. Dan bukan cuma ke pemasok mereka, tapi juga ke pesaing mereka. Bahkan ada perusahaan kayak Brother Industries yang kita tahu kan bikin mesin jahit. Tiba-tiba diminta bikin suku cadang rem mobil. Gimana itu bisa jalan tanpa jadi kekacauan total? Pertanyaan bagus, karena disitulah kuncinya. Ini bukan tentang satu manajer hebat yang nunjuk-nunjuk dan kasih perintah dari atas. Bukan. Ini bukti nyata dari sebuah jaringan yang terdesentralisasi, di mana setiap perusahaan di dalamnya, bahkan pesaing, itu paham bahasa dan prinsip pemecahan masalah yang sama. Mereka nggak cuma disuruh meniru proses Aisin secara buta. Mereka diminta untuk beradaptasi. Beradaptasi maksudnya gimana? Jadi mereka nggak cuma jadi pabrik fotokopi Aisin untuk sementara gitu? Tepat. Yang menarik di sini tuh, ambil contoh Denso ya, pemasok lain. Mereka terima cetak biru dari Aisin, tapi mereka nggak langsung bikin begitu aja. Tim rekayasa mereka malah mempelajari gambar itu. Lalu mereka modifikasi dan sempurnakan desainnya supaya lebih pas dengan mesin dan peralatan yang mereka punya saat itu. Ini inovasi yang lahir di tengah krisis. Ini menunjukkan sistem mereka nggak kaku. Kemampuan untuk lihat masalah, menyelesaikannya dengan cerdas, dan berbagi pengetahuan baru itu udah mendarah daging di seluruh jaringan. Mendengar cerita ini saya jadi kepikiran ya. Jangan-jangan cara mereka memadamkan kebakaran besar ini sebenarnya nggak jauh beda sama cara mereka menangani percikan api kecil setiap hari. Apa ini beneran situasi darurat atau cuma pekerjaan normal yang pedal gasnya diinjak sampai pol? Buku ini kan membahas ide menarik soal lebih baik membangun responsivitas daripada cuma mengandalkan redundansi. Itu inti dari seluruh bab ini. Redundansi itu kan konsep yang gampang dipahami ya. Punya cadangan, punya pabrik cadangan, pemasok cadangan, inventaris yang numpuk. Kedengerannya aman kan? Tapi ada biaya tersembunyi yang sangat besar. Redundasi itu bikin Anda nggak pernah benar-benar latihan memecahkan masalah. Karena setiap kali ada gangguan kecil, tinggal ambil dari stok cadangan. Akibatnya, organisasi Anda nggak pernah mengembangkan otot untuk menghadapi situasi tak terduga. Jadi kayak belajar berenang tapi selalu pakai ban pelampung. Anda memang nggak akan tenggelam, tapi ya Anda juga nggak akan pernah benar-benar jago berenang. Persis. Dan saya tambahkan ya, bukan cuma nggak belajar berenang, tapi Anda juga jadi nggak sadar betapa berbahayanya air. Redundansi itu menciptakan ilusi keamanan.
Anda jadi berhenti memperhatikan arus, berhenti merasakan perubahan suhu air, sistem yang responsif, sebaliknya, selalu waspada karena mereka tahu mereka nggak pakai pelampung. Mereka harus merasakan setiap perubahan kecil untuk bertahan. Mereka melatih otot pemecahan masalah mereka setiap saat. Terus gimana cara mereka melatih otot itu setiap hari? Ada contohnya nggak? Ada. Coba kita ambil masalah yang kelihatannya sepele ya. Baut yang sulit dipasang di lini perakitan. Kedengarannya remeh kan? Tapi untuk menyelesaikannya dengan benar, seorang pekerja itu harus 1. Mengenali adanya anomali, 2. Menghentikan proses sejenak untuk menganalisis akar masalahnya, apa ulirnya salah, kuncinya aus atau apa, 3. Kolaborasi dengan teknisi untuk cari solusi permanen, dan 4. Mendokumentasikan perbaikan itu, biar nggak terulang lagi. Nah, proses ini, deteksi, analisis, kolaborasi, dan penyebaran pengetahuan, itu adalah miniatur dari respons krisis kebakaran Aisin. Mereka melatihnya puluhan kali setiap hari. Ada anekdot menarik di buku ini yang menunjukkan perbedaan kontrasnya. Seorang eksekutif dari produsen mobil Big Three Amerika berkunjung ke pabrik Toyota. Dia kaget banget waktu lihat Toyota bisa menyeimbangkan kembali seluruh lini perakitan. Artinya mindahin tugas dari satu pekerja ke pekerja lain di tengah-tengah shift kerja, tanpa menghentikan produksi sama sekali. Dan reaksi eksekutif itu sangat menggambarkan perbedaannya. Dia bilang, kalau pabriknya mencoba melakukan hal yang sama, bahkan dengan semua inventaris cadangan yang mereka punya, lini produksi mereka pasti lumpuh berjam-jam. Wow. Ini menunjukkan perbedaan fundamental dalam kelincahan sistem. Bagi Toyota, penyeimbangan ulang itu latihan rutin, bagian dari pekerjaan normal. Bagi pabrik lain, itu krisis kecil yang harus dihindari. Ini jadi ngingetin saya sama kutipan kunci dari manajer Toyota, Don Aminger, yang rasanya merangkum semuanya. Kami berlatih mengatasi masalah nyata setiap saat, jadi ketika masalah besar datang, itu hanya masalah skala. Betul. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, budaya mereka itu nggak memandang krisis sebagai sesuatu yang asing dan menakutkan. Buat mereka, krisis itu tantangan yang polanya udah mereka kenal. Hanya saja, ya, ukurannya lebih besar. Mereka pakai proses dan pola pikir yang sama untuk mengatasi baut yang macet maupun kebakaran pabrik. Oke, jadi mereka jago menangani bencana dadakan kayak kebakaran. Tapi gimana kalau krisisnya beda jenis? Bukan yang meledak tiba-tiba, tapi yang lambat dan menyebar. Buku ini kan juga bahas soal penutupan 29 pelabuhan di pantai barat AS tahun 2002. Itu kan ancaman logistik total. Benar, ini tantangan yang sangat berbeda. Api itu kan cepat dan lokasinya jelas. Kalau penutupan pelabuhan ini lambat, dampaknya luas dan nggak ada yang tahu kapan selesainya. Nah, di sini kita lihat otot yang berbeda yang dilatih. Ini bukan lagi soal rekayasa produksi mendadak, tapi soal kelincahan jaringan logistik. Tim Toyota nggak duduk diam nungguin kapal bisa berlabuh. Terus apa yang mereka lakukan? Pasrah aja nunggu? Sama sekali nggak. Tim logistik mereka itu langsung kerja kayak menara kontrol lalu lintas udara. Mereka petakan semua kargo yang ada di laut dan secara real time mulai mengalihkan rute kapal ke pelabuhan lain yang masih buka. Bisa ke Meksiko atau bahkan pantai timur. Untuk komponen paling kritis, mereka nggak ragu sewa pesawat kargo Antonov yang super besar itu. Diterbangkan langsung ke pabrik. Gila. Sekali lagi, polanya sama. Bukan panik, tapi eksekusi metodis dari rencana kontingensi. Ada satu lagi contoh yang menarik. Yang ini bukan bencana alam, tapi risiko yang direncanakan. Transisi produksi dari satu pemasok ke pemasok lain. Ini kan tugas yang taruhannya tinggi banget. Salah langkah sedikit, seluruh produksi bisa berhenti. Tepat. Ini contoh bagaimana mereka menerapkan pola pikir yang sama untuk mencegah krisis, bukan cuma meresponsnya. Tugas manajer itu, Kirk Manley, adalah memindahkan produksi komponen rumit dari satu perusahaan ke perusahaan lain tanpa ada satu detik pun gangguan pasokan. Untuk melakukannya, dia harus membangun apa yang disebut organisasi virtual, semacam tim gabungan dari orang Toyota, pemasok lama, dan pemasok baru, yang semuanya kerja bareng seolah-olah mereka satu perusahaan. Dan apa yang mereka lakukan di organisasi virtual itu? Mereka memecah proses transisi yang maha rumit itu jadi ratusan langkah kecil yang bisa dikelola. Setiap langkah punya penanggung jawab, target waktu, kriteria sukses yang jelas. Mereka melakukan simulasi dan pengujian berulang kali sebelum transisi sebenarnya. Jadi pola pikirnya sama persis. Definisikan tujuan, pecah masalahnya, uji rencananya, dan eksekusi dengan disiplin. Proses untuk menangani situasi abnormal justru bagian paling normal dari cara kerja mereka.
Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua cerita ini, pelajaran utamanya itu bukan soal punya rencana darurat yang tebal dan disimpan di lemari ya. Ketahanan sejati sebuah organisasi ternyata nggak ditentukan oleh cara mereka menangani satu krisis besar yang mungkin cuma terjadi sekali dalam 10 tahun. Persis, ketahanan sejati itu dibangun dari cara mereka menangani ratusan masalah kecil, gangguan, dan ketidaksempurnaan yang terjadi setiap hari. Kemampuan memulihkan diri dari krisis seperti di kasus Asin itu adalah buah dari budaya perbaikan terus-menerus. Itu bukan program khusus, tapi hasil sampingan dari keunggulan operasional sehari-hari. Artinya, krisis itu jadi semacam ujian akhir dari semua latihan harian yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun. Dan budaya itu nggak muncul begitu saja. Buku ini menjelaskan kalau itu ditopang oleh 4 kemampuan inti. Pertama, merancang sistem kerja supaya masalah cepat kelihatan. Nggak ada yang bisa disembunyikan di bawah karpet. Kedua, menyelesaikan masalah itu secara cepat dan ilmiah saat ditemukan, persis seperti yang kita bahas tadi. Ketiga, memastikan pengetahuan baru dari pemecahan masalah itu dibagikan ke seluruh organisasi. Dan yang keempat, nah ini yang paling penting. Para pemimpin yang tugas utamanya bukan cuma memberi perintah, tapi secara aktif mengembangkan ketiga kemampuan tadi pada setiap orang di tim mereka. Tugas orang pemimpin bukan cuma mencapai target, tapi membangun kemampuan timnya untuk memecahkan masalah secara mandiri. Organisasi yang berhasil melakukan ini pada dasarnya mengubah krisis ya. Dari sebuah ancaman yang bisa membunuh perusahaan, jadi sebuah latihan intensif yang justru bikin mereka lebih kuat. Tepat sekali. Mereka keluar dari krisis dengan otot yang lebih terlatih, pengetahuan baru, dan hubungan yang lebih kuat dalam jaringan mereka. Mereka benar-benar jadi lebih tangguh dari sebelumnya. Setelah mendengar semua ini, coba deh Anda pikirkan sejenak. Krisis atau masalah tak terduga terakhir yang Anda hadapi dalam pekerjaan atau proyek Anda. Apakah responnya terasa seperti improvisasi yang panik dan kacau? Atau adakah proses terstruktur yang bisa Anda andalkan, sekecil apapun itu? Dan mungkin pertanyaan yang lebih penting lagi, masalah kecil apa yang berulang kali muncul setiap hari yang selama ini Anda abaikan atau anggap remeh? Mungkin file yang sering salah versi, komunikasi antar tim yang sering macet, atau alat yang sering error. Mungkin dengan mulai membereskan masalah-masalah kecil itu hari ini secara sistematis, Anda sebenarnya sedang melatih otot krisis Anda untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih besar di masa depan.